Halo guys, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang reaksi redox yang melibatkan oksigen, hidrogen, elektron, dan perubahan bilangan oksidasi, serta reaksi redox spesial dan beberapa pemanfaatannya. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Didik Dimas, 2. Lila Amelia Safitri, 3. Maila Shivani Zulfa, 4. Sinta Dwi Rahmawati, 5. Tantra Wahyudi, dan 6. Feni Putri Mandasari. Oksidasi merupakan proses pengikatan oksigen oleh suatu materi sehingga terbentuk materi baru. Teori tentang proses oksidasi ini tak lepas dari percobaan yang dilakukan oleh Antoine Lavoisier yang mempelajari proses pembakaran belerang dan fosfor. Dari hasil eksperimennya ini terjadi penambahan massa belerang dan fosfor ketika unsur-unsur tersebut dibakar sehingga menghasilkan materi baru. Yang menghasilkan analisa mendalam yang ia lakukan ternyata memberikan kesimpulan bahwa belerang dan fosfor mengikat oksigen dari atmosfer sehingga membentuk materi baru berupa oksida dari hasil percobaannya tersebut. Kemudian Lavoisier menjelaskan teori bahwa oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu materi, namun percobaannya tak berhenti sampai di situ saja. Untuk melakukan eksperimen yang lain, ia mencoba untuk mempelajari reaksi kebalikan dari percobaan awal yang ia lakukan. Lavoisier memanaskan oksida raksa dan mengamati perubahan massa yang terjadi setelah pembakaran dari percobaan ini. Lavoisier menemukan fakta bahwa ketika oksida raksa dipanaskan hingga suhu tinggi, kemudian mengamati massanya setelah dipanaskan, ternyata terjadi pengurangan massa yang cukup signifikan. Dan analisa yang ia ajukan, Lavoisier mendapatkan pengurangan massa tersebut akibat lepasnya oksigen dari oksida raksa pada suhu tinggi. Dari sini kemudian Lavoisier menarik kesimpulan 2 bahwa reaksi pelepasan oksigen di suatu oksida dapat terjadi, yang kemudian ia beri nama proses reduksi atau proses pelepasan oksigen oleh suatu materi. Lavoisier menuliskan gagasan pendapatnya tentang reaksi dalam sebuah buku yang berjudul Lavoisier menuliskan gagasan pendapatnya tentang reaksi dalam sebuah buku atau Pokok-pokok dasar ilmu kimia dan dipublikasikan pada tahun 1789. Atas usulannya tersebut dianggap telah memberikan terbesar terhadap pengembangan ilmu kimia modern, sehingga Lavoisier dijuluki sebagai bapak kimia modern. Ringkasan materi konsep redoks melibatkan oksigen adalah: Antoine Lavoisier mempelajari proses pembakaran belerang dan fosfor. Hasil eksperimen Lavoisier tersebut terjadi penambahan massa belerang dan fosfor saat unsur-unsur dibakar dan menghasilkan materi baru. Oksidasi merupakan reaksi penangkapan oksigen oleh suatu materi dan reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen oleh suatu materi. Redoks merupakan proses reduksi dan oksidasi yang terjadi dalam satu reaksi. Contoh proses redoks yang melibatkan oksigen adalah proses pemurnian besi dengan tanur tinggi atau tanur tiup dengan persamaan berikut. Reduktor, zat yang memaksa spesies lain untuk mengalami reduksi, sedangkan dia sendiri mengalami oksidasi. Oksidator, zat yang memaksa spesies lain untuk mengalami oksidasi, sedangkan dia sendiri mengalami reduksi. Reaksi redoks yang melibatkan hidrogen. Teman-teman, tahu nggak sih bedanya mentega sama margarin? Nah, ternyata banyak orang yang salah sangka menganggap mentega sama dengan margarin. Tetapi, ternyata mereka berbeda sama sekali. Mentega dibuat dari susu yang dikocok, sedangkan margarin dibuat dari minyak nabati. Misalkan minyak dari kelapa sawit
Nah, bagaimana proses pembuatannya ya? Menurut Lavoisier, reduksi merupakan proses pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Sebaliknya, oksidasi merupakan proses pengikatan oksigen oleh suatu senyawa. Sehingga kedua proses ini melibatkan adanya pertukaran atom oksigen. Nah, kemudian ternyata proses reduksi dan oksidasi bisa dilihat dari keterlibatan atom hidrogen. Wah, kok bisa ya teman-teman? Misalkan pada proses pembuatan aseton dari alkohol. Aseton merupakan senyawa yang banyak digunakan sebagai pembersih cat kuku. Nah, aseton dibuat melalui reaksi antar 2 propanol dengan bromium 6 oksida pada medium larutan yang bersifat asam. Perhatikan teman-teman. Pada reaksi ini terjadi pelepasan atom hidrogen dari 2 propanol membentuk ikatan rangkap COO sehingga terbentuklah senyawa aseton. Nah, pelepasan atom hidrogen di 2 propanol ini disebut sebagai proses oksidasi. Sehingga reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan atom hidrogen dari sebuah senyawa. Lalu, pertanyaannya, apakah bisa terjadi proses sebaliknya? Yaitu dari aseton menjadi 2 propanol. Tentu bisa. Aseton dapat berubah menjadi 2 propanol ketika direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, proses pengikatan hidrogen dengan aseton membentuk 2 propanol disebut dengan proses reduksi. Satu hal yang menarik teman-teman. Proses oksidasi dan reduksi dengan melibatkan hidrogen ini banyak terjadi pada senyawa-senyawa organik. Misalkan pada proses pembuatan margarin dari minyak sawit. Minyak sawit merupakan jenis minyak nabati yang berbentuk cairan dan ternyata memiliki banyak kovalen rangkap 2 di dalam rantainya. Minyak sawit direaksikan dengan hidrogen kemudian dipanaskan pada suhu 175 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 5 atmosfer. Pada proses ini, molekul-molekul minyak dipaksa mengikat hidrogen sehingga terjadi pengurangan ikatan rangka. Nah, proses pembuatan margarin dari kelapa sawit ini merupakan proses reduksi karena terjadi proses pengikatan atom hidrogen oleh molekul minyak nabati yang menyebabkan memadat dan terbentuknya gumpalan-gumpalan margarin. Ringkasan materi konsep redoks melibatkan hidrogen. Dilihat dari keterlibatan hidrogen, reduksi merupakan proses penangkapan hidrogen oleh suatu senyawa, sedangkan oksidasi merupakan pelepasan hidrogen oleh suatu senyawa. Reduksi dan oksidasi yang melibatkan hidrogen ini sering terjadi pada reaksi senyawa-senyawa organik. Contohnya, proses oksidasi yang melibatkan hidrogen adalah ketika 2 propanol direaksikan dalam suatu suasana asam menghasilkan aseton. Contoh, proses reduksi yang melibatkan hidrogen adalah ketika aseton direaksikan dengan hidrogen membentuk 2 propanol. Contoh, proses reduksi yang melibatkan hidrogen adalah pembuatan margarin dari minyak sawit yang mengandung trigliserida. Konsep redoks melibatkan elektron. Sesuai dengan pengujian elektrolit, ternyata pada larutan garam atau NaCl dialiri arus listrik muncul gelembung-gelembung gas di kedua elektrodanya, baik elektroda positif maupun negatif. Nah, kira-kira reaksi apa ya yang terjadi di kedua elektrodanya? Kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekul senyawa elektrolit terurai menjadi ion-ion penyusunnya di dalam larutan. Misalkan garam dapur atau NaCl. Ketika dilarutkan di dalam air, NaCl akan terurai menjadi ion positif berupa Na+ atau Cl-. Listrik dapat mengalir ketika beda potensial. Ion-ion beda muatan hasil
disosiasi akan menyebabkan beda potensial di seluruh bagian larutan. Inilah mengapa larutan NaCl mampu menghantarkan arus listrik. Namun, ada yang menarik teman-teman. Ternyata ketika larutan NaCl dialiri arus listrik, terjadi reaksi pada kedua elektrodanya. Kira-kira bagaimana ya reaksinya? Bagaimana teman-teman percobaan pengujian larutan seperti ini dilakukan? Jauh pada abad ke-19. Setelah ditemukan listrik oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752 dan sel baterai pertama oleh Alessandro Volta. Pada 1899, pada awal abad 19, dua orang ilmuwan yaitu William Nicholson dan Anthony Carlisle menggunakan sel baterai untuk mengaliri air dengan listrik menggunakan kawat. Ajaib teman-teman. Ternyata ketika air dialiri dengan listrik terjadi proses reaksi dan menghasilkan gelembung-gelembung yang persis seperti percobaan yang telah kita lakukan, yang kemudian diidentifikasi sebagai gas oksigen dan hidrogen. Kemudian pada tahun 1807, Humphrey Davy meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Nicholson dan Carlisle dari percobaannya. Davy berhasil mendapatkan logam natrium dengan cara mengalirkan arus listrik pada lelehan garam. Dari sini kemudian Humphrey Davy menyimpulkan bahwa arus listrik menyebabkan terjadinya pengendapan logam natrium akibat pengikatan elektron oleh ion Na+ pada elektroda negatif yang kemudian ia sebut sebagai proses reduksi. Dengan persamaan reaksi Na plus elektron menjadi Na. Selain logam, ternyata Davy mengidentifikasi adanya klorin pada elektrode positif. Dari sinilah kemudian Davy menyimpulkan bahwa telah terjadi proses pelepasan elektron oleh ion Cl-, sehingga terbentuk gas klorin atau Cl2 dari lelehan garam yang kemudian ia sebut sebagai proses oksidasi. Dengan persamaan reaksi, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Istilah baru tentang reduksi dan oksidasi yang disampaikan oleh Humphrey Davy. Dengan adanya keterlibatan elektron ini telah membuka mata ilmuwan dunia bahwa listrik dapat mengakibatkan adanya reaksi kimia. Lalu bagaimana dengan percobaan yang telah kita lakukan teman-teman? Ketika larutan garam atau NaCl dialiri arus listrik ternyata menghasilkan gelembung gas. Reaksi apa yang terjadi? Begini teman-teman, ketika larutan garam atau NaCl dialiri listrik, maka terjadi proses oksidasi ion klorida atau Cl- menjadi gas klorin serta terjadi reduksi molekul air membentuk gas hidrogen. Nah, inilah mengapa terbentuk gelembung-gelembung gas baik pada elektroda positif maupun negatif pada percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman, paham ya sekarang bagaimana proses reduksi dan oksidasi yang melibatkan elektron? Nah, saya ulangi teman-teman. Reduksi merupakan proses penangkapan elektron oleh suatu spesies, sedangkan oksidasi merupakan proses pelepasan elektron oleh suatu spesies. Lalu bagaimana penentuan reduksi dan oksidasi yang melibatkan elektron ini? Kalian pernah melihat logam besi? Apa warna dari logam besi, teman-teman? Nah, warna dari logam besi adalah abu-abu keperakan. Namun ada yang menarik teman-teman, darah manusia yang berwarna merah juga mengandung besi. Tapi mengapa warnanya berbeda, padahal mengandung unsur yang sama? Kira-kira apa ya penyebabnya? Kalian masih ingat gak sih, bagaimana kita bisa tahu kestabilan suatu unsur? Kestabilan unsur dapat dilihat dari konfigurasi elektron. Nah, sesuai dengan kaidah oktet, suatu unsur dikatakan stabil jika elektron di kulit terluar atau memiliki elektron valensi sama dengan 8. Misalkan pada argon dengan nomor atom 8. Jika kita konfigurasikan, maka akan didapatkan konfigurasi
288, sehingga argon memiliki 8 elektron kulit terluar. Inilah mengapa argon termasuk golongan gas mulia, karena golongan gas mulia memiliki kestabilan sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan natrium yang memiliki nomor atom 11? Jika dilihat dari konfigurasinya, yaitu 281, maka natrium ini tidak stabil teman-teman, karena memiliki 1 elektron terluar. Lalu bagaimana cara natrium untuk stabil? Ingat, unsur-unsur dengan 1 elektron valensi akan cenderung melepaskan 1 elektron valensinya atau mengalami oksidasi agar konfigurasinya menjadi 28. Nah, pelepasan elektron ini berakibat natrium akan membentuk ion bermuatan positif 1 atau Na+. Lalu bagaimana dengan unsur Cl yang bernomor atom 17? Kita lihat konfigurasinya dulu teman-teman, yaitu 287. Dari elektron valensi yang berjumlah 7, klorin akan cenderung menangkap 1 elektron atau mengalami reduksi, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Penangkapan 1 elektron ini akan membuat klorin membentuk ion bermuatan negatif 1, yaitu Cl-. Nah, muatan plus 1 pada ion natrium akibat pelepasan elektron dan muatan min 1 pada ion klorin akibat penangkapan elektron ini dapat juga disebut sebagai bilangan oksidasi atau bilox. Jadi, bilangan oksidasi adalah ukuran tingkat oksidasi atom pada suatu spesies. Pada bilox plus menandakan suatu unsur telah mengalami oksidasi, sedangkan tanda bilox negatif menandakan suatu unsur telah mengalami reduksi. Lalu bagaimana tentang pertanyaan di awal tadi, mengapa darah yang mengandung besi berwarna merah berbeda dengan logam besi yang berwarna abu-abu keperakan? Ternyata logam besi merupakan unsur murni atau Fe, sehingga tidak bermuatan dan memiliki bilox 0. Dan warna asli dari besi muncul sebagai abu-abu keperakan. Sedangkan pada darah besi menyusun senyawa hemoglobin sehingga memiliki bilox plus 3 atau Fe plus 3. Nah, sekarang paham ya teman-teman apa yang dimaksud dengan bilox? Pembahasan materi konsep redoks melalui perubahan bilox. Bilangan oksidasi merupakan ukuran tingkat oksidasi atom pada suatu spesies. Tanda bilox positif menandakan suatu unsur telah mengalami oksidasi, sedangkan tanda bilox negatif menandakan suatu unsur telah mengalami reduksi. Aturan bilox. 1. Bilox unsur bebas bernilai 0. Molekul unsur monoatomik contohnya gas mulia. Molekul unsur diatomik contohnya H2, O2, dan Cl2. Molekul poliatomik contohnya O3, P4, dan S8. Logam yang dituliskan dengan atom tunggal, maka bilox setiap atom logam bernilai 0. 2. Jika unsur berpasangan atau bersenyawa. Logam golongan 1A bilox sama dengan plus 1, golongan 2A bilox sama dengan plus 2. Oksigen memiliki bilox min 2 kecuali pada perioksida, bilox sama dengan min 1. Superoksida, bilox sama dengan min setengah. Dan OF2, bilox sama dengan plus 2. Hidrogen memiliki bilox plus 1, kecuali pada hidrida, bilox sama dengan min 1. Bilox ion. Ion monoatomik. Nilai biloxnya sesuai dengan muatan yang tertulis pada ion tersebut. Contohnya, Cu2+, bilox Cu sama dengan plus 2. 2. Ion poliatomik. Untuk poliatomik, maka muatannya yang tertulis merupakan bilox total. Contoh, SO4 2-. Bilox total pada SO4 adalah min 2. Bilox senyawa. Untuk semua senyawa, bilox totalnya adalah 0. Reduksi dan oksidasi melalui perubahan bilox. Reduksi, proses penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi, proses kenaikan bilangan oksidasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reaksi redoks spesial. Reaksi redoks spesial terdiri dari dua reaksi,
Yang pertama yaitu reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi atau autoredoks merupakan reaksi redoks di mana reduktor dan oksidatornya merupakan spesies yang sama. Contoh reaksi disproporsionasi adalah saat proses pengisian aki, di mana PbSO4 sebagai reduktor dan oksidator sekaligus. Dengan persamaan reaksi, 2 PbSO4 plus 2H2O menjadi PbO2 plus Pb plus 2H2SO4. Yang kedua yaitu reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi merupakan reaksi redoks di mana hasil reduksi dan oksidasinya merupakan spesies yang sama. Contoh reaksi konproporsionasi adalah proses aki bekerja menghasilkan arus listrik, di mana PbSO4 sebagai hasil oksidasi dan reduksi sekaligus. Dengan persamaan reaksi, Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Selanjutnya, pemanfaatan reaksi redoks. Pertama, reaksi redoks dalam baterai. Karat merupakan degradasi atau kerusakan pada logam besi akibat adanya reaksi antara besi, oksigen, dan air. Karat ditandai dengan warna coklat kemerahan pada besi yang mengakibatkan besi rapuh dan mengalami kerusakan struktur. Oksidasi terjadi pada logam Fe menjadi Fe2+, sedangkan reduksi terjadi pada oksigen, di mana O2 menjadi O2-. Kedua, reaksi redoks pada baterai. Reaksi redoks pada baterai terdiri atas 1. Proses reduksi yang terjadi pada MnO2 yang menangkap elektron membentuk Mn2O3. Yang kedua, proses oksidasi terjadi pada logam Zn yang melepaskan elektron membentuk Zn2+. Reaksi redoks pada baterai yaitu Zn plus 2MnO2 plus 2NH4+ menjadi Zn plus 2 plus Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. 3. Reaksi redoks dalam respirasi. Pada proses respirasi terjadi proses reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi dalam proses respirasi terjadi ketika hemoglobin mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin yang terjadi di alveolus. Dengan persamaan reaksi, Hb plus O2 menjadi HbO2. Reaksi reduksi dalam proses respirasi terjadi ketika oksihemoglobin bereaksi melepaskan oksigen yang terjadi pada pembuluh kapiler tubuh. Dengan persamaan reaksi HbO2 jadi Hb plus O2.